Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Linda Yokartika dengan NIM 22033110121 dari kelas reguler D 2020. Baik, saya akan menjelaskan huruf miring dan huruf tebal. Nah, huruf miring ini digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album, lagu, judul acara televisi, judul siniar, judul lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan yang termasuk dalam daftar pustaka. Nah, misalnya nih, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Mus. Nah, yang kedua ini majalah Pujangga Baru. Berarti Pujangga Baru digaris miringi menggelorakan semangat kebangsaan. Nah, selanjutnya ini berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Berarti kata Cakrawala ini digaris miringi. Nah, selanjutnya itu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2018 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi kelima cetakan kedua Jakarta Balai Pustaka. Nah, huruf miring digunakan untuk menuliskan ungkapan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing dalam suatu kalimat. Contohnya ini saya buat gini. Di umurnya yang masih muda, anak itu sudah makan asam garam kehidupan. Nah, selanjutnya ini contoh selanjutnya, honey badger memiliki nama Latin Mellifera capenis. Adalah hewan paling tak kenal takut di dunia. Berarti Mellifera capenis itu miringin. Nah, selanjutnya itu tidak ada yang menduga jika Barcelona dibuat bertekuk lutut oleh Hercules pada pertandingan ke-11 September 2010. Berarti Hercules itu dimiringin. Nah, selanjutnya ini, setiap kali merasa takut ingatlah pepatah Latin. Berarti huruf Latin digaris miringi. Audetens fortuna iovat itu digaris miringi, yang artinya keberuntungan berpihak pada yang berani. Nah, yang kedua ini, huruf miring digunakan untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Abad. Kata akhirnya D. Nah, selanjutnya ini imbuhan ber pada kata berjasa bermakna memiliki. Contoh selanjutnya ini, dalam bab ini tidak dibahas penggunaan tanda baca. Nah, selanjutnya buatlah kalimat dengan mengungkapkan ungkapan lepas tangan. Nah, yang ketiga ini, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, misalnya nih, kita perlu memperhitungkan rencana kegiatan dengan baik agar tidak
melapeh au. Bahasa daerahnya melapeh au. Nah, yang selanjutnya ini nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia. Berarti Garcinia digaris miringi. Garcinia mangostana. Berarti Garcinia mangostana dimiringin. Nah, Weltanschauung bermakna pandangan dunia. Berarti kata Weltanschauung bermakna Weltanschauung itu digaris miringi. Nah, selanjutnya ini ungkapan Tutwuri Handayani. Nah, merupakan semboyan pendidikan. Berarti Tutwuri Handayani ini di garis miringi. Nah, yang selanjutnya ini istilah mensana incorpore sano serindungan dalam bidang olahraga. Yang perlu diingat nih, nama diri seperti nama orang, lembaga, organisasi, atau merek dagang dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Nah, yang kedua yang perlu diingat dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah satu. Nah, baik. Huruf tebal. Huruf tebal itu digunakan untuk menggunakan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Nah, misalnya huruf DH seperti pada kata Ramadan. Berarti DH tidak terdapat dalam ejaan. Nah, selanjutnya dalam ejaan bahasa Indonesia maksud saya. Nah, selanjutnya itu kata et dalam ungkapan ora et labora. Berarti dan. Nah, selanjutnya ini dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik bukan komputer, bagian yang akan dicetak tebal ditandai dengan garis bawah 2. Nah, yang kedua, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbab. Nah, bab 1 berarti bab 1 pendahuluan itu ditebalkan. 1.1 latar belakang dan masalah itu ditebalkan. Contohnya itu seperti 1.1 latar belakang dan masalah. Kondisi kebahasaan di Indonesia saat ini diwarnai oleh bahasa standar. Nah, selanjutnya itu 1.1.1 latar belakang. Berarti 1.1 latar belakang itu di blok atau ditebalkan. Nah, masyarakat Indonesia yang heterogen menyebabkan munculnya sikap beragam. Berarti selanjutnya itu 1.1.2 masalah itu ditebalkan atau di blok. Penelitian ini hanya membatasi perencanaan bahasa. Nah, selanjutnya itu 1.2 tujuan. Berarti 1.2 tujuan ini di blok atau ditebalkan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur sikap bahasa. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan teman-teman bisa mengerti dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.